ya gitu ya. Ra'su malikin iku pokoke apa namanya ya duit, harta ya. Fa in doyakta mongko lamun nyanyake sira ra'sal maliki ing pokoke bondo ira. Fashhur mongko ketungkul sira utawa sibuk lisanaka ing lisan ira bizikri kelawan zikir ing Allah wa qalbaka lan ati ira bimahabbati kelawan demen Allah wa jawarih rihaka lan pira-pira anggota sira bi khidmatihi kelawan khidmah atau lumadi ing Allah. Ya Abdullah wahai hamba Allah, dinuka agamamu, huwa yu agamamu adalah ra'sul malik, modal utama. Agama sampean itu, agama Islam itu adalah modal utama atau pokok hartamu. Fa in doyakta, jika dirimu menyia-nyiakan modalmu, fa in doyakta ra'sal maliki, jika dirimu menyia-nyiakan modal hartamu, fashghul maka sibukkanlah lisanmu ya. Fashghul lisanaka ya, maka sibukkanlah lisanmu bizikrihi kelawan zikir atau kelawan zikir lisanmu untuk berzikir dan menghadirkan hatimu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, agama kita ini sampai sudah beragama Islam, nggak tahu sampai ini Islamnya turunan atau Islam yakin beneran apa, pokoknya Islam apa KTP, pokoknya kita ini Islam. Alhamdulillah adanya KTP itu Islam jadi mayoritas. Kalau ndak ada KTP ndak jelas agamanya kita ini, nggak jelas. Alhamdulillah, jadi KTP itu barokahnya Islam di Indonesia jadi mayoritas. Maka ketika sampean ini menganggap bahwa agama ini adalah modal sampean, modal yang paling utama, ternyata Anda menyia-nyiakan modal itu, berarti Anda tidak pernah beribadah, tidak pernah muajab, itu berarti Anda menyia-nyiakan itu. Maka kalau sampean sudah mulai menyia-nyiakan modalmu itu, maka sibukkanlah lisanmu untuk berzikir dan hadirkan di hatimu rasa cinta kepada Allah dan anggota tubuhmu dengan melayani atau khidmah kepada Allah. Jadi agama ini modal pokok. Kalau modal pokokmu ini kok ndak kamu pakai, kok ndak kamu manfaatkan secara baik dan secara betul, ya namanya gimana sampean, Gus saya mau kerja apa, ndak punya modal Gus, tak modali. Ketika dimodali, modal ini Anda sia-siakan, nggak dibuat modal malah dibeli tuku, beli kopi, beli ngopi, beli rokok, ya sudah sampean ya wassalam. Nanti datang lagi ke saya, Gus saya mau kerja, kenapa? Nggak punya modal, dimodali lagi, datang lagi. Yuk, kedua ketiga kali ya saya lama-lama ya males ngasih modal gitu ya. Nah, agama ini modal kita, modal sampean untuk apa? Untuk semuanya. Sampean mau jalur kaya lewat ini bisa, dikira nggak bisa, bisa. Anda mau jalur akhirat lewat sini bisa. Ini modal utama. Maka kalau sampean sudah mulai menyia-nyiakan itu gini loh, ya Anda menganggap agama itu ya sekedar pokoknya KTP-nya jelas Islam, minimal nanti kalau ditanya nongkar nangkir agamamu apa, itu KTP saya Islam, nah, minimal gitu. Nah, kalau hanya begitu ya sampean sudah menyia-nyiakan agama. Wakrus lan garap sira wujudaka ing wujud ira bil maharisi kelawan pira-pira maharis itu ya pekarangan itu pokoknya sampai punya kalau di Jawa itu bukan sawah tapi
kebon, tegalan, ya, tegalan. Jadi wakhrus lan garap, maksudnya garap itu ya kita kerjakan ya. Kalau seandainya diumpamakan sawah atau tegalan, itu garap ya, wujud kita itu supaya apa? Wakhrus mengerjakan hatta yaji'a badru. Jadi sehingga datang apa wiji, badru wiji itu apa wiji ya? Apa namanya? Biji ya. Biji. Wiji itu kalau wiji itu bahasa Jawa, kalau biji bahasa Indonesia. Jadi kalau diumpamakan seperti sawah, hatta yanji'a badru fayan butu. Fayan butu maka tukul ya, maka tumbuh. Waman lan wong fa'ala biqalbihi kama yaf'alu fallahu bi ardihi anara qalbuhu. Ya. Wakhrus lan garapo sira wujudaka ing wujud ira bimuharisi kelawan pira-pira alat apa ya, alat garapan ya, hatta yaji'a sehingga teko apa biji, hatta yaji'al badru maksudnya gitu, sehingga teko apa biji ya biji itu al badru fayan butu mongko tukul apa wiji. Jadi kalau sudah ini ya berarti kalau Anda sudah menggarap tanah sampean dengan biji itu pasti akan tumbuh. Jadi istilahnya begini, kalau diterjemah bebasnya begini. Perumpamaan sawah atau tegalan itu wujud kita. Supaya mengerjakan dengan alat-alat penggarap. Ya bisa traktor, bisa sapi, bisa macam-macam. Sehingga orang yang memperbaiki atau orang yang menggarap memperbaiki itu, atau waman fa'ala atau orang yang memperbaiki hatinya, itu seperti petani yang menggarap tanah, hati orang itu akan bersinar. Kalau diibaratkan biji, nanti bijinya akan tukul, akan tumbuh. Kalau diibaratkan hati, nanti hati sampean akan bersih di sini. Itu intinya itu. Maka misal rajulaini, di sampean punya hati. Kalau hati sampean diamkan saja ya. Saya sering katakan, saya mau ngomong begini. Saya ngomong begini nih. Saya makan. Tolong jawab. Sampean tahu, dengar nggak saya ngomong begitu? Dengar, saya makan. Terus saya mau ngomong tapi tidak jadi saya omongkan. Yang pertama saya ngomong, saya makan. Yang kedua, saya kayak di film sinetron itu loh. Nanti, tapi nggak ngomong. Di sinetron itu kan banyak omongan yang tidak diucapkan. Ada yang lihat sinetron nggak sih? Jadi yang pertama saya ngomong saya mau makan, nyata semua ya, bahwa dengar sampean saya mau makan. Yang kedua saya hanya batin, saya mau minum teh, tapi batin. Pertanyaan, sampean tahu apa enggak? Enggak. Berarti ada alam nyata di dunia ini. Sampean nggak perlu nyari ilmu tapa di mana-mana. Di dunia ini ada alam nyata. Nyatanya apa? Saya ngomong, saya mau makan, sampean dengar semua. Tapi sampean ada yang nggak tahu yang saya sembunyikan. Saya mau minum. Ada nggak di alam dunia? Di dunia ini ada nggak? Ada. Itu bukti sampean mengalami sesuatu yang nyata, mau makan, sampean tahu semua. Tapi sampean menyimpan. Contoh lagi gini. Sampean tidur, mimpi itu kayak bener apa enggak? Kayak bener. Tapi bener apa enggak? Enggak. Sampai di alam nyata sampai di alam nyata belum menikah. Tapi mimpi sampai sudah menikah. Pertanyaannya, faktanya sampai sudah menikah apa belum? Belum. Tapi
Nyata apa enggak mimpi sampean itu? Dalam pas mimpi itu nyata apa enggak? Nyata. Jadi sampean itu sebenarnya, kita itu sebenarnya sudah ada di dua alam. Maka untuk memahami, enggak usah sampai Gus saya zikir 1000 kok enggak, kejauhan. Ini begini saja itu sudah ada dua. Saya ngomong saya mau makan, sampean dengar semua. Tapi saya mau ngomong, tapi enggak jadi, tak batin. Saya mau minum teh, sampean enggak ada yang tahu. Alam saya mau minum teh ini ada enggak dalam diri? Ada, dalam diri saya itu ada. Walaupun dalam diri sampean tidak ada. Atau begini, saya ngomong, hukumnya minum ini haram. Terus sampean nggak berani ngomong karena yang ngomong saya kan. Tapi sampean batin, masa minum aqua haram? Dibatin ini, dibatin. Pertanyaannya, batin sampean itu alam yang lain dibanding. Kecuali sampean langsung ngomong, Gus masa itu haram? Nah itu nyata. Tapi kalau sampean, masa minum aqua haram? Nah itu hanya di dalam hati. Sampean mestinya mau belajar dari sinetron. Sinetron itu kan begitu. Jadi kayak diam aja tapi ada suaranya. Yang ngomong hatinya gitu ada. Oh ada sinetron. Nah, kalau mau sampean kalau lihat sinetron nggak mau belajar seperti itunya, lihat yang ini adab ini, ambil itunya ya. Lihat film itu boleh, tapi ambil di mana terletak keagungan Allah itu di mana? Loh Allah itu sampai nyari dimanapun ada keagungannya. Jangan kok apalagi sampai bakas Quran. Loh sampai nonton sinetron itu bisa sampai ketemu bahwa Allah itu maha agung. Ya contohnya tadi itu. Kita itu sebenarnya ada hidup di dua misaluka utawi contoh iro. Misalur rajulaini iku contone wong lanang loro istaroya kang istaroya apa namanya buku ya beli aradon ing bumi kiaman kelawan apa namanya itu ya, apa artinya ini kiaman itu ya Gusti ukuran ya wahidan kang siji fa akhadaha mongko ngalap ing bumi al wahidu sapa wong siji fa naqqaha ya mongko bersihake wahid ing bumi ing bumi min syaukin saking sauk itu ya apa namanya ri itu duri oh ya. Min syaukin dari duri wal khasisi lan suket wa ajrolan nglindhaku man biha kelawan bumi alma ing banyu. Misaluka perumpamaan Anda itu seperti kita ada dua laki-laki, ada dua orang. Perumpamaan kita itu seperti dua orang yang membeli tanah ukuran tanahnya satu. Terus salah satu dari kita itu nggarap tanahnya. Jadi ada dua orang membeli tanah ukurannya satu ya, tanahnya satu. Terus salah satu di antaranya itu menggarap tanah itu. Duri dan rumputnya dibersihkan dan dialiri air itu min syaukin wa khasisin wa ajra bi al-ma'a itu durinya dibersihkan, pokoknya yang suket-suket itu dibersihkan, semua dibersihkan. Terus apa namanya? Dialiri air. Wa nadaroha fana batat wajana. Benar ya? Wajana minha saking bumi wantafa'alan ngalap manfaating wong biha ing bumi fahada mongko utawi iki iku wong kaman nasya'a ya kaman nasya'a iku kaya wong kang ya tukul ya fitoati ing dalam ketaatan qad asyraqat teman-teman mencorong bersinar anwaru qalbihi apa pira-pira
cahayane atau nure hatine wong mau. Jadi sampeyan itu diumpamakan ada dua orang membeli tanah satu, terus salah satunya menggarap tanah itu, ya, durinya dibersihkan, rumputnya dibersihkan, terus dialiri air, terus disebari bibit, terus tanah tadi itu tukul itu apa bahasa Indonesia? Tumbuh bibit-bibit, nah, karena disebari bibit pasti tumbuh bibit. Lalu orang tadi pasti bisa memanen. Namanya dia tukul manen. Dan dia akan mengambil dari hasil tanah itu. Ini adalah sifat orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cahaya yang ada di hatinya pasti akan bersinar. Sampeyan punya hati kalau dibiarkan saja, enggak digosok ya muspro. Sampean punya handphone, semua punya handphone, tapi kalau tidak ada kuotanya ya nganggur. WA nggak bisa, Facebookan nggak bisa udah nganggur. Berarti sampean ya nggak bisa komunikasi, nggak ada pulsanya, nggak ada apa-apa, nganggur handphonenya. Sampean punya hati, tidak perlu buat apa, ya nganggur hati sampean. Paham ya? Maka sekali-sekali hatinya dipakai, biar dikira orang punya hati. Wa amal akhir. Ini jam berapa ini? 9 ya? Sebentar lagi. Yang nunggu kasihan ini. Ini biasanya saya ngaji itu sampai jam 12, Kang. Ini sampai dosa sama banyak orang ini ya. Wa amal akhir. Anapun sing weneh fa innahu mongko setuhune akhir ahmalah. Yang lainnya ahmalah hatta nabata fiha asyauku wal khasisu wa baqiyat ma'wan. Bener ya? Ma'wan ya. Lil laf apa itu? Ada yang bawa kitab enggak? Itu fa apa qab? Fa ya. Lil lafai gitu ya. Wal hayati fa hadza qad adlama qalbuhu bil ma'asi. Wa amal akharu, anapun orang lain, ya, maksudnya satunya lagi. Kalau yang tadi kan menggarap tanah, membersihkan, mengasihi, maka dia akan tumbuh bibit-bibitnya. Maka dia akan bersinar hatinya. Adapun orang yang lain satunya tadi, itu dia menyia-nyiakan. Dia menyia-nyiakan. Tanahnya disia-siakan sehingga hatta nabata fi asyauk, sehingga rumput ilalang dalam tanah tadi pada tumbuh. Jadi sama-sama punya ini. Jadi, ya dibiarkan ya pasti durinya ada, suketnya tambah banyak. Wa baqiyat lan tetep apa bumi makwan khale dadi panggonan lil lafai, kedue pira-pira lafa itu ulo. Maka ketika tanah sampai ini kayak ini, di sini ada tanah ini, sampean biarkan itu lama-lama rumputnya tambah banyak, tambah tinggi, hilangnya tambah tinggi. Nanti lama-lama ada ularnya. Lama-lama ada ularnya. Cek aja kalau enggak banyak, biarkan. Nanti lama-lama ada ularnya. Dan ular banyak kecil-kecil. Wal hayati dan ulo banyak. Kalau lava itu ular kecil, kalau hayat itu ular besar. Bedanya ya. Fa hadza qad atlama, fa hadza mongko utawi iki iku wong qad atlama iku temen-temen peteng gelap ya, maksudnya qalbuhu apa atine wong bil ma'asi kelawan pira-pira maksiat. Orang yang seperti ini adalah sifat orang yang hatinya gelap sebab banyak melakukan maksiat. Perjalanan sini KGB berapa menit, Kang? 20 menit. 20 menit. 25 menit. Udah ya, ganti bab ya. Masih ya? Wal wadifah ya, ba'dal husulil ilm. Wallahu a'lam bis. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Ini cepet-cepetan ini jaluk sepuro sing akeh yo. Sepuro mugi sepuro Gusti Allah ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habib